Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para jamaah yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana kita akan mendapatkan kebahagiaan dan bagaimana kita menjauhi kesengsaraan, karena hidup ini adalah pilihan yang sudah disampaikan oleh tadi dengan Mu'idul Hasanah tentang kebahagiaan dan kesengsaraan. Baik para pemirsa dan juga para jamaah, kali ini adalah sesi tanya jawab dan Bu Laila yang sudah mau bertanya. Monggo Bu Laila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Bu Nyai, Ma'udhiya Hasanahnya sangat baik sekali mengenai kebahagiaan dan kesengsaraan. Karena dua hal itu memang yang jelas melekat pada kehidupan manusia, yang mana kehidupan manusia itu kadang-kadang sangat berbeda di dalam mengartikan bahwa orang itu bahagia dan orang itu adalah sengsara. Nah, pertanyaan saya yaitu mengenai dalam kenyataannya ada orang yang ya sama-sama orang Islamnya, memang orang itu kehidupannya sejak kecil sampai dengan dewasa itu memang kaya raya juga, terus suka sedekah, dan menurut kriteria dari yang saya dengarkan punya itu termasuk kriteria yang bahagia begitu. Jadi sudah melaksanakan apa yang disyariatkan oleh agama. Kemudian ada lagi orang yang hidupnya itu sejak dulu sampai tua itu menurut miskin terus, tapi mereka melaksanakan sesuai syariat agama, sehingga kalau kita lihat kan apakah orang yang menurut kriteria bahagia tetapi dia miskin terus gitu loh. Nah, sehingga apakah bahagianya orang yang tadi kaya terus tapi sudah melaksanakan ya tidak lupa dan sebagainya ya. Kemudian yang miskin juga begitu. Nah, apakah ini yang pernah saya dengar, Bu? Apakah ada yang kata-kata memang orang itu makomnya beda-beda, walaupun dia bahagia agama, tapi memang makomnya diberi kaya terus. Pertanyaan saya itu aja, Bu. Jadi makom itu apa maksudnya? Keliru-keliru makam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, bagus pertanyaannya. Makom itu kedudukan. Bahagia dan sengsara tidak identik dengan banyak atau sedikitnya harta. Jadi harta bukan sebagai alamat sengsara apa bahagia, tetapi ketaatan kepada Allah kah atau kedurhakaan pada Allah itu yang menjadi alamat sengsara dan bahagia. Kalau orang sejak pertama kaya raya, bisa sedekah, bisa haji, bisa jariyah, bisa menyantuni fakir miskin, dia juga sholat baik, itu bahagia dan didukung dengan harta. Kalau ikhlas karena Allah, maka Allah memberinya surga. Yang satunya lagi sejak kecil miskin, nggak punya uang, tapi sholat, dia juga puasa, dia juga suka zikir, tapi tidak kaya. Orang melihatnya hidupnya sengsara. Itu manusia melihat sengsara. Tapi yang bersangkutan dengan dia sholat, dia zikir, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikir Allah menenteramkan hati. Asal dia tetap taat pada Allah, maka dia tetap ada pada daerah kebahagiaan. Dia kan nggak bisa haji karena nggak punya uang, tidak diwajibkan haji. Dia kan nggak zakat karena tidak punya harta satu nisab, tidak diwajibkan zakat. Itu nih. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa hajinya orang kaya itu ke Mekah, hajinya orang miskin sholat Jumat, ya, sholat Jumat atau puasa hari tarwiyah hari Arafah atau sholat isyraq ya pagi.
sama, mendapatkan pahala haji umrah sama. Sedekahnya orang kaya memberikan harta, sedekahnya orang miskin. Subhanallah, sedekah, alhamdulillah, sedekah, Allahu Akbar, sedekah, setiap sendi-sendi dipakai untuk zikir sedekah. Oh, ternyata di hadapan Allah sama bahagianya. Maka bahagia tidak identik disimpulkan dengan harta, tetapi dengan ketaatan. Yang tidak bahagia adalah orang yang tidak taat pada Allah. Apa dia kaya raya atau dia miskin? Sudah miskin nggak taat, aduh nggak enaknya ya. Dunia nggak enak, akhirat neraka. Gitu. Jadi orang-orang yang berbahagia itu adalah orang-orang yang taat pada Allah, yang dirasakan dalam hati. Dia punya uang untuk makan, ya udah terima kasih, bisa makan sudah seneng gitu ya Allah. Lalu kemudian dapat arisan, bisa bayar SPP anaknya, bisa beli kambing untuk kurban, tuh seneng, Masya Allah. Senangnya bahagia melebihi orang-orang yang kaya, yang kurban sapi misalnya. Itu maka yang merasakan bahagia itu hati. Jadi barometernya bukan harta, tetapi ketentraman hatinya berada dekat dengan Allah, taat kepada Allah. Gitu Bu Laila. Makomnya kalau makom dunia itu bukan makom yang signifikan, ya. Kalau makom akhirat itu ada makom orang yang ibadahnya bisa puasa tiap hari, tahajud tiap hari. Ada yang nggak bisa puasa, hanya Ramadan saja, nggak bisa tahajud, hanya sholat wajib saja. Itu makom yang beda. Okay. Tetapi kalau dalam harta tidak merubah makom, hanya manusia saja yang melihat ada makom. Itu makom yang sugi, makom yang enggak sugi, itu manusia saja, bukan Allah. Bukan tidak signifikan. Ingatan. Tuhan Bu Laila. Ya, matur nuwun. Itu ya. Insya Allah kita di dalam orang-orang yang selalu bahagia, ya Bu Laila. Monggo Bu Mujiati, Bu Mujiati, monggo. Diaktifkan dulu Bu, di mic-nya itu ya. Sampun. Assalamualaikum, Nyai. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sebelum saya bertanya, saya tidak mau. Yang terakhir itu tadi mungkin benar, kebahagiaan bukan dari harta. Saya sudah merasakan itu semua. Alhamdulillah dengan gitu itu, memang orang itu mandang saya itu kok orang-orang mandang saya kok kasihan ya, tapi saya itu nggak merasa seperti yang itu tadi. Kok saya itu juga biasa aja ya. Dan terus ini ada jamaah itu buat Bu Haji, Pak Mohan itu sudah meninggal. Ya, sama Bu Ani itu sekarang lagi sakit stroke. Bu Ani yang Hanura itu loh. Oh, nggih, Pak Budi, Bu Budi. Yang Bu Aniknya yang kena stroke. Ya Allah. Pertanyaan saya, gimana kita tahu ciri-ciri orang yang meninggal itu husnul khotimah? Husnul khotimah. Terus ada orang yang dia itu kayaknya pewelit, tapi kok katanya kalau meninggal hari Kamis apa hari Jumat itu orang baik ya. Itu kok orangnya itu pelit sudah, kayaknya dilihat dari segi orang-orang pandang itu orang ini nggak baik, tapi kok meninggalnya itu hari Kamis gitu lah. Katanya kalau hari Kamis apa Jumat itu dinilai bagus apa terhindar dari siksa kubur gitu, saya pernah dengar. Itu gimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah, akhir dari ucapannya la ilaha illallah atau Allah itu pasti ya. Kalau akhir ucapannya marah-marah jatuh terus mati, itu bukan husnul khotimah ya. Tapi kalau Allah atau ya Allah la ilaha illallah lalu meninggal, itu nomor 1, itu husnul khotimah. Kemudian yang kedua, di akhir-akhir kehidupannya perilakunya baik, itu berarti ciri husnul khotimah.
Kalau tua keladi. Nah, semakin tua semakin keladi. Itu su'ul khotimah. Tambah tua tambah taat, sholatnya tambah rajin, ke masjid rajin, baca Quran, zikir, tidak marah-marah, tidak ngomongkan kejelekan orang, tidak suka tengkar, suka memaafkan, ya. Semakin ke sini mendekati meninggal dunia, perilaku semakin baik, itu berarti tanda-tanda husnul khotimah. Kemudian waktu dia meninggal sampai dikubur, tidak lama-lama. Meninggal sekarang dikubur besok, itu adalah tanda-tanda tidak husnul khotimah. Meninggal sekarang itu kayaknya terus cepat banget, ayo terus kafannya datang sendiri, terus dimandikan, kemudian dikafani, disolatil, ditanamkan, dikubur, itu tidak lama. Itu berarti salah satu tanda husnul khotimah. Karena orang yang meninggal itu kalau dia baik, dia bunyi, kalau kita dengar Qadimuni, segerakan aku gitu. Karena dia sudah melihat tempat kenikmatannya. Tapi kalau orang itu jelek, ya wailatah, celaka sekali gitu. Kalau dibawa kubur, kamu bawa kemana aku, itu Masya Allah. Itu lalu hawane itu suwi, nunda, nunggu anaknya, nunggu boleknya, nunggu tetangganya, nunggu besannya itu. Lalu sampai lama terkatung-katung, enggak di makam apa. Itu salah satu, tapi lahiriah saja. Kemudian hari Jumat itu hanya sekedar salah satu dari indikator, itu pun tidak pasti. Nah, kalau orang non muslim mati hari Jumat, ya bukan itu berarti tanda husnul khotimah, ya. Memang salah satu hari Jumat itu hari baik, berarti orang mati hari Jumat, Kamis mboten. Hari Jumat, malam Jumat atau Jumat pagi, siang, sore. Kalau malamnya sudah hari Sabtu. Itu salah satu indikator saja. Enggak berarti orang mati hari Jumat pasti baik. Masih dilihat amal akhirnya apa. Al-umuru bi khawatimiha, semua perbuatan manusia dilihat dari akhirnya. Orang yang tadi pelit, tahu-tahu misalnya mati hari Jumat, mungkin dia sedekah, kita enggak tahu. Mungkin dia sudah jariah menyerahkan rumah untuk mushola, kita enggak tahu, ya Maha tahu Allah gitu nggih. Jadi manusia hanya melihat nahnu nahkumu bidzawahir wa la ya'lamu bis-sarair. Kita hanya melihat dari sisi lahiriah, tapi Allah yang tahu hakikat konten sebenarnya. Konten Bu Jati. Nggih, matur nuwun Mbak Be. Mudah-mudahan kita semua bahagia hatinya, ya. Jadi bukan ukurannya dari harta, tapi insya Allah dan akhirnya kita juga akan menemukan kebahagiaan karena perilaku kita yang insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo, ada yang mau bertanya lagi? Bu Nuri mau bertanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami tanyakan, Bu Nyai, tadi dikatakan bahwa ukuran kebahagiaan akhirnya tidak dari harta, tapi dari kelola rasa. Nah, kemudian yang sementara dilihat adalah dari harta, kekayaan yang dohir. Bagaimana caranya Bu Nyai? Apakah itu merupakan satu takdir atau kodarnya takdir bahwa ini nggak mampu dalam sisi materi dan ini mampu dalam sisi materi. Nah, lepas dari itu semua Bu Nyai, pertanyaan saya, bagaimana caranya menata hati supaya benar-benar itu bahagia lahir batin, dunia akhirat. Kalau dikatakan sehat walafiat, itu bagaimana Bu Nyai menata hati? Karena terus terang aja kebanyakan kalau dari si materi itu tidak terlihat secara dohir cukup, itu maka dikatakan itu tidak bahagia. Padahal belum tentu, kan tadi dikatakan tidur di atas beca aja sudah seneng, atau mungkin kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dilihat dari kacamata orang lain. Itu yang pertama. Jadi kemudian yang kedua, bagaimana doa kami untuk supaya benar-benar bahagia lahir batin dunia akhirat sampai
kita ditunggu surga tanpa hisab. Itu satu kebahagiaan yang sangat luar biasa yang kami inginkan, yang tidak bisa dihitung dari katanya dikatakan bahwa di dunia ini hanya sekedar mampir. Bagaimana upaya kami untuk istiqomah apapun bagaimanapun di tempat apa sehingga kebahagiaan ini menjadi kebahagiaan yang hakiki dalam menata hati. Itu punya. Mohon maaf, mudah-mudahan terekam bagi pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Cara menata hati, cara menata hati. Pertama tadi tentang kenyataan orang itu bahagia apa celaka, apa sengsara, sementara orang melihatnya dari sisi lahiriah yaitu materi. Orang mengatakan kalau kaya bahagia, kalau miskin sengsara. Itu adalah kacamata manusia. Kacamata yang hanya melihat dari sisi lahiriahnya saja. Itu sih urusan orang yang melihat. Nah, sekarang yang menjadi hakiki adalah urusan hatinya yang melakukan gitu kan. Nah sekarang bagaimana menata hati? Orang yang kaya bisa sederhana, orang yang miskin bisa sabar. Dari hati kita yang taat kepada Allah. Kalau dia punya kekayaan melimpah dalam hatinya, ini titipan Allah. Mudah-mudahan saya bisa menjaga amanat ini. Amanat untuk menjaga titipan. Biasanya orang itu kalau harta banyak, itu lalu ujiannya nggak lulus. Kalau hartanya banyak kan lalu apa saja dipermudah, bahkan urusan-urusan apapun bisa dibeli karena punya harta banyak. Ya. Lalu cenderung untuk menyepelekan orang-orang yang di bawahnya dan sebagainya. Itu sebenarnya bukan hakikat kebahagiaan, tapi harta yang menimbulkan kesombongan, kecongkakan. Kemudian orang-orang yang miskin diberi rizki cukup disyukuri, itu bahagia. Besok tanggal 1 dapat gaji, sekarang masih ada lebih 200, alhamdulillah lebih 200, bahagia itu Masya Allah. Nah kadang-kadang orang-orang yang miskin bisa bahagia karena hatinya ada qanaah. Tetapi banyak orang miskin yang merasa sengsara. Oh, repet biyen salat yah mon yah mene, urip ngene tok piye sih Gusti Allah iku, gak mireng apa piye. Itu miskin tapi enggak bahagia. Kenapa? Karena hatinya tidak bisa qanaah, menerima ing pandum. Hatinya tidak bisa ridho, senang menerima takdir Allah. Selama hati tidak ada ridho, enggak ada qanaah, yang ada adalah rakus, sedih, kecewa, apalagi marah, yang jelas Allah yang disalahkan. Itu enggak bahagia. Jadi tadi kembali bahwa bahagia itu yang menentukan, yang merasakan adalah hati kita. Hati yang dapat hidayah dari Allah itu hati yang bahagia. Apakah dia kaya, apa dia miskin, enggak ada masalah. Orang kaya yang tidak ridho dan tidak qanaah, semakin dia tegang menjadi-jadi untuk terus menambah kekayaannya, semakin dia stres karena tanggungannya ke bank, tanggungannya ke macam-macam itu begitu banyaknya. Apalagi ada pandemi seperti ini gitu kan. Maka barometernya adalah hati yang diberi dengan hati ridho dan qanaah. Itu cara menata hati. Ridho dan qanaah. Kemudian kalau diberi musibah sabar, kalau diberi nikmat syukur. Melakukan apa saja karena Allah, itu pasti bahagia. Meskipun kaya atau miskin. Kemudian kita diberi salah satu tugas kita adalah membawa diri kita bahagia supaya mati masuk surga tanpa hisab. Bagaimana upayanya gitu? Upayanya adalah setiap saat mulai bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan hanya yang diridhoi Allah saja. Ada teman tamu, lalu ngerasani ke sana kemari, Allah nggak ridho, nggak bahagia, nggak masuk surga tanpa hisab. Kemudian dia
punya harta lalu hartanya dia ingat, oh itu saya harus mengirim itu si Bu Anu itu ya Allah itu kasihan mungkin hari ini belum ada yang dipakai makan misalnya. Oleh Allah kita diingatkan pada dia lalu kita ngirim. Itu berarti dia sedang berdoa kepada Allah untuk minta rezeki sembung kita. Orang-orang yang ketika punya harta mengingat orang-orang yang butuh dan kita membantu mereka, itu termasuk orang yang meniti masuk surga tanpa hisab dari sisi materi. Intinya apa? Materi dan badan kita pakai untuk terus taat kepada Allah, melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Taat kepada Allah berarti itu hubungan kepada Allah, kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah orang yang lebih manfaat bagi manusia. Jadi orang ahli surga tanpa hisab itu hidupnya bermanfaat untuk sesamanya. Gitu. Apakah itu harta atau itu badan? Enggak punya harta, tapi aku bisa bantu dengan ilmuku, dengan dengan kepiawaianku, ya bisa bantu bagian orang. Orang sakit kita nggak punya mobil, datang kepada Bu Nuri minta tolong sakit diantar ya iya berangkat, padahal nggak punya mobil tapi bisa menaikkan orang sakit ke mobil misalnya. Itu karena apa? Karena jiwa raganya dipakai untuk bermanfaat bagi manusia. Itu secara sosial, secara spiritualnya selalu mengadakan hubungan dengan Allah karena dengan ketaatan kepadanya. Itu apa yang bisa kita lakukan Bu Nuri. Mudah-mudahan kita ditolong Allah. Mungkin satu lagi tadi Bunyai untuk memantapkan hatinya bagaimana untuk supaya tetap tidak istilahnya kalau bahagia itu kan dilihat dari harta, mungkin supaya tidak kalau ada tetangganya beli mobil baru tidak kemerungsung ya, kemudian nanti kalau beli nanti lebih bagus lagi jadi stroke begitu bagaimana ya Bunyai? Qanaah dengan ridho. Qanaah itu nerimo apa pemberian Allah kepada kita, tidak mencari yang ada, tidak melihat orang lain. Tadi saya sebutkan salah satu tanda celaka adalah melihat dalam harta kepada orang yang seatasnya. Ya celaka terus. Maka supaya bahagia melihat dalam hal harta kepada orang yang sebawahnya. Kalau dia pakai sepeda motor sudah lama, sudah butut gitu ya, masih lumayan alhamdulillah, tetanggaku cuma punya sepeda engkol gitu kan, aku masih bisa cepat, kalau dia kan pelan masih tentu syukur. Jadi lihatlah masalah harta pada yang sebawahnya, masalah agama pada yang seatasnya supaya semakin memotivasi untuk beribadah. Nah itu salah satu tadi caranya hati kita supaya kita tetap dalam kebahagiaan meskipun harta melimpah tidak kita peroleh. Ridho dan qanaah. Matur nuwun Bunyai. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo. Bu Endang Yekti barangkali mau bertanya? Monggo, kalau mau bertanya. Ya, diaktifkan dulu Bu Endang Yekti ini ya. Mic-nya di-unmute. Ya, sampun monggo. Atur nuwun Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustazah. Kangen ketemu ya. Begini, kadang-kadang kita itu ingin mengingatkan saudara, kerabat atau teman gitu ya. Kalau misalnya ada sedikit atau banyak kesalahan, tetapi ada dua hal yang menjadikan tidak jadi gitu. Kenapa? Karena pertama nanti pas tersinggung, kemudian yang kedua saya menengok diri sendiri, apa saya sudah pantas ya ngasih mengingatkan saudara atau kerabat atau teman itu. Nah, mohon sarannya Bu Ustazah, bagaimana sebaiknya atau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan kepada saudara atau teman, kadang-kadang nggak jadi karena takut tersinggung, karena apa sudah pantas saya.
Kalau itu hal yang prinsip, kita wajib mengingatkan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang lain berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Itu wajib jika kita mengetahui orang-orang yang melakukan kemungkaran atau meninggalkan kemakrufan. Ada orang nggak sholat, jelas masuk neraka itu. Kalau kita diam, dia nggak sholat terus. Terus gimana kalau saya mengingatkan, dia tersinggung? Dicoba dulu. Kalau sudah diingatkan dia nggak mau, dia tersinggung, dia marah. Kewajiban kita sudah gugur. Jadi gugurkan kewajiban dulu. Bagaimana cara? Ingatkan sebisanya. Mungkin dengan SMS, dengan cara halus. Kemarin dulu saya ngaji. Kalau nggak salat nggak bisa masuk surga. Karena salat itu adalah tiang agama. Kalau nggak ada tiangnya, lu roboh ada agama masuk neraka. Misalnya dengan SMS. Dia SMS marah-marah, nggak apa-apa, dihapus saja. Nggak ada masalah dia. Tapi wajib mengingatkan itu. Lalu kita merasa aku guru sopo-opo lalapo, itu tidak benar. Karena jika kita tidak segera mengingatkan orang yang berbuat salah, keburu kesalahan merajalela, nanti kalau ada musibah datang semua terkena. Lapindo, semua terkena, meskipun itu ada musalah dapat terkena semua. Kenapa? Karena keburu merajalela kemungkaran di situ. Karena keburu orang tidak melakukan kebaikan. Yang tahu kebaikan dia nggak mengingatkan karena khawatir tersinggung, lalu aku sendiri masih seperti ini, itu tidak boleh. Tapi lakukan kewajiban dulu, karena amar ma'ruf itu adalah wajib. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau adalah umat sebaik-baik umat yang diturunkan di bumi, disuruh mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat mungkar. Jadi harus kita coba dulu. Sudah mencoba, lalu hasilnya nihil. Untuk hasilnya itu bagiannya Allah. Bagian kita hanya mengajak dan menyampaikan. Jadi Bu Endang Genti, jangan sungkan mengingatkan. Dicoba dulu. Jangan kalah sebelum perang. Jangan kalah sebelum tantang. Trial and error, gitu kan. Teori pentingan, dicoba dulu. Hasilnya terserah Allah nanti. Yang menjadikan dia sadar Allah, bukan kita. Tapi kewajibannya adalah menyampaikan kebenaran. Nganten bendang kuat spiritual kita, kuat moral kita untuk mengingatkan teman dan saudara. Oke, nganten. Mudah-mudahan istiqomah, sakit istiqomah gitu ya. Ada lagi satu lagi pertanyaan yang mau bertanya, monggo. Bu Soleh, barangkali mau bertanya. Bu. Oh, Bu Nuri. Sebentar Bu Nuri, yang lain barangkali ada. Bu Riful mau bertanya. Yes. Namun kalau tidak ada ya monggo Bu Nuri. Pertanyaan saya tadi kan harus ridho dan qanaah ya. Itu apunten, itu kan butuh kesabaran yang cukup tinggi. Bagaimana kan kita kan sering keluh kesah ya punya. Kok gini ya Bu ya, kok gini gitu. Nah itu ridho dan qanaah itu kuncinya apa? Istighfar yang terus menerus atau kesabaran yang bagaimana Bu? Maaf Oke. Bagus pertanyaannya nggih sami-sami. Ridho dan qanaah itu baru bisa dilakukan kalau banyak zikir. Banyak zikir, ya Allah, ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah, baca Quran, atau pokoknya zikir. Zikir itu bisa baca Quran, bisa baca sholawat, bisa baca Asmaul Husna, bisa baca kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, la ilaha illallah, bisa baca sholawat, pokoknya banyak zikir. Kalau banyak zikir, kita ingat Allah, maka kalau ada apa saja langsung ufawwidu amri ilallah, aku serahkan urusanku pada Allah. Kok gini sih, kok gini? Ya Allah, ini takdir Allah, ku serahkan urusan kepada Allah. Lah bisa seperti itu kalau banyak zikir. Makanya kalau saya ngajari, kita katupkan bibir, lalu gerakkan lidah menyentuh langit-langit dengan membaca ya Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam keseharian kita hanya ada ya Allah, ya Allah, ya Allah. Waktu tiduran, waktu duduk, waktu setiran mobil, waktu masak, waktu apa, tetap ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kalau hati kita sudah connect dengan Allah, maka ada apa saja, langsung ini Allah yang ngatur. Jadi keluh kesah dihilangkan.
Anak saya kok gini, ya Allah itu hambanya Allah, Allah yang ngatur. Kok gini sih teman saya? Ya Allah itu hambanya Allah, Allah yang ngatur, Allah menghendaki. Jadi akhirnya tidak ada keluh kesah. Kenapa? Ufawwidu amri ilallah. Kuserahkan urusanku kepada Allah. Ala ilallah tasirul umur. Ketahuilah hanya kepada Allah semua urusan dikembalikan. Kalau semua urusan kita kembali kepada Allah, maka tidak ada yang mengecewakan. Kalau sudah ada tong kejadian terus bunyinya gini, oh ditakdirno Allah ngunu, ya sudah selesai, kembali kepada Allah, sudah nggak mikir lagi, nggak sakit lagi, nggak kecewa lagi. Oh Allah ngatur seperti itu. Kayak sekarang pandemi kayak gini, yang mati, yang ketakutnya itu karena tidak mau mengembalikan kepada Allah. Kalau kembali kepada Allah, Allah yang ngatur, mesti Allah yang punya, yang tahu kebaikannya kita nggak tahu, ya sudah Allah yang ngatur, sudah serahkan pada Allah. Supaya tidak ada ketakutan, tegang, apalagi sedih, ya ngersolo, apalagi yang ekonomi seret itu pasti kan akhirnya jadi sedih, jadi kecewa. Tapi kembalikan kepada Allah, Allah pasti langsung dengar, Allah pasti langsung mengabulkan, menolong dari arah min haitsu la yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Nganten Bu Nuri. Ya, mudah-mudahan Allah menolong kita semua bisa banyak zikir supaya gampang ridho dan qanaah. Kembali kepada Allah, meningkatkan iman, iman kepada takdir Allah, iman kepada iradat kehendak Allah. Oke, nganten Bu Nuri. Oke, Bu Nurin, mudah-mudahan bisa memantapkan hatinya untuk bisa selalu connect dengan Allah. Ya. Baik para pemirsa dan juga para jamaah, Masya Allah, Waidah Hasanah hari ini begitu menenteramkan hati kita dan kita masih diberi kesempatan untuk meraih kebahagiaan itu. Insya Allah jannah, surga yang sudah dijanjikan oleh Allah. Mari kita ajak keluarga kita, sanak sekerabat, keluarga, siapapun, teman, tetangga yang ingin berbahagia, karena ini adalah pilihan dari yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa mengajaknya, kita masih diberikan kesempatan khususnya untuk diri kita sendiri, juga untuk keluarga kita. Matur nuwun Bu Nyai, Waidah Hasanah hari ini sangat menenteramkan, menyejukkan, dan insya Allah kita semua jadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Para ibu dan para jamaah serta para pemirsa yang insya Allah dirahmati oleh Allah, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya, karena kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.